kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Malah ini persembahan kami, Bapa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Inilah hati kami, inilah persembahan
Hai saudara, di pembacaan pada hari ini kita mendengar dan diingatkan mengenai satu kisah di mana Yesus melihat cara orang mempersembahkan. Dan di ayat 1 dikatakan, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Lukas 21 ayat 1, saudara. Yang kedua, optalmo nih bahasa Yunaninya nih. Ia melihat juga. Jadi nggak cuma sebetulnya melihat, tapi memperhatikan ya. Seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, titik. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Dari ayat ini ada beberapa poin, saudara, yang saya pelajari dari ayat ini, dan saya ingin share buat saudara. Yang pertama, saudara, bahwa Tuhan melihat akan jumlah persembahan bukan berdasarkan dari nilai moneterinya atau nilai moneternya, tetapi berdasarkan dari nilai pengorbanannya. Ya, jadi kalau kita bicara jumlah, tentunya yang kaya tadi memberikan lebih banyak. Tetapi yang Yesus lihat adalah jumlah pengorbanannya. Nah, saudara, seringkali dalam hidup kita, terutama waktu kita berkekurangan, kita nggak bisa apa-apa, kita mempersembahkan semuanya buat Tuhan. Kita mempersembahkan apa yang kita punya. Dan itu adalah persembahan yang luar biasa, karena memang kita mempersembahkan dari kekurangan. Tetapi waktu kita diberkati, waktu kita sudah mulai bisa melayani, seringkali saudara, persembahan kita menjadi satu kebiasaan. Persembahan kita menjadi satu rutinitas. Nah, mari saat ini kita mau review lagi, saudara, dalam hidup kita melayani Tuhan, ke gereja, ibadah, dan juga mempersembahkan kepada Tuhan. Apakah kita sudah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Apakah kita sudah punya namanya nilai-nilai pengorbanan? Ya, janda ini sangat impresif buat Yesus karena dia memberi dari kekurangannya. Yang Tuhan lihat adalah pengorbanan. Saudara, pengorbanan bukan berarti kita harus mempersembahkan semuanya kepada Tuhan seperti janda ini. Tentunya saudara juga kita punya beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita, baik itu membagi waktu, membagi harta, dan lain sebagainya. Tapi di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa penting sekali untuk kita melihat hati kita. Apakah sungguh-sungguh kita sudah membuat yang namanya sacrifice? Apa jangan-jangan semua pelayanan kita, semua persembahan kita ini sudah tidak ada nilai sacrifice-nya lagi? How do you know that you have sacrifice? Biasanya begini, saudara. Kalau kita sudah sacrifice, kita sudah berkorban. Biasanya pengorbanan selalu melibatkan rasa sakit. Nah, when was the last time that you give something to God that you feel, aduh, hurt ya? Maka itu saya senang gereja di awal tahun, saudara, itu ada puasa, saudara ya. Kenapa puasa sih? Apakah Tuhan impress dengan kita nggak makan seharian? It's not about that kan. Tapi karena kita berkorban, itu sakit. Nah, sakitnya benar beberapa orang sampai sakit mah, saudara. Jadi you really, it hurts loh, saudara. Itu benar-benar satu pengorbanan gitu. Nah, saudara, I wanna encourage everyone. Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita, dan seringkali kita datang gereja, kita pingin dengar khotbah yang bagus, ya saudara, yang nyanyi lagu yang bagus, semua fasilitas juga bagus, it's good. Tapi saya mau encourage saudara, let's move from a consuming mentality to sacrificial mentality. Jadi kita punya mentalitas setiap hari, jangan lagi Tuhan apa yang saya bisa terima nih dari Tuhan, tapi Tuhan apa yang saya bisa beri pada Tuhan, apa yang saya bisa bagikan kepada sesama kita. Karena kepuasan sejati terjadi waktu saudara menjadi berkat buat orang, waktu ada yang namanya pengorbanan. Nah, saudara, kita belajar dari janda miskin ini. Saya yakin janda miskin ini hartanya besar di surga. Tuhan mengasihi dia, Tuhan melihat, saudara. Itu saya senang banget dengan kata-kata tadi. Dia melihat, wow. Dan saya percaya saudara, Tuhan melihat saudara saat ini. Tuhan melihat hati saudara. Saya mau berdoa buat saudara, biarlah hidup kita menjadi hidup sacrificial living for God. Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, a living sacrifice. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami mengenai janda ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kami berdoa biarlah hidup kami tidak hanya menerima pengorbanan Tuhan, tapi hidup kami adalah pengorbanan yang kami berikan kepada Tuhan. Offer our life as a living sacrifice. Seperti janda ini, hartanya tidak banyak Tuhan, tapi waktu dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan, benar-benar Tuhan melihat persembahannya. Tuhan, lihat persembahan kami, lihat hidup kami, lihat hati kami. Sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, biarlah kami menjadi persembahan yang hidup. Seperti janda ini, memberi yang terbaik Tuhan. Kami juga mau memberi yang terbaik kepadamu. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Enjoy your day. God bless you. See you next time. Lukas 21
Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya, kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan, saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Kedatangan Anak Manusia. Perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia.